Kata sambutan Ketua STFC Fajar Timur pada Dies Natalis ke-54. Wah, keluarga besar STFC Fajar Timur yang terkasih, para dosen, karyawan-karyawati, dan para mahasiswa, serta pembina rumah-rumah studi yang kami kasihi. Terlebih dahulu, saya mengajak marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus atas segala kasih karunia yang telah kita terima dalam penyelenggaraan STFC Fajar Timur selama ini. Terlebih khusus pada tahun akademik berjalan 2021-2022. Sudah banyak perkembangan yang telah kita ukir bersama, terutama melalui output para lulusan yang telah memilih dan memutuskan untuk menjadi imam. Sesuai dengan kenyataan yang ada kini, semakin bertambah jumlah tabisan imam dari 5 keuskupan yang ada di Papua, serta 2 ordo, OFM dan OSA, yang berkarya di wilayah gereja di Papua. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sangat langka dalam tabisan imam. Namun beberapa tahun terakhir hingga kini, hampir setiap tahun selalu ada tabisan imam di setiap keuskupan dan 2 ordo. Inilah salah satu penyelenggaraan Allah Tritunggal yang patut kita syukuri bersama, yang tentu saja tidak dilepaskan dengan kerjasama di antara STFC Fajar Timur, rumah-rumah studi, Yayasan STK, para sponsor, serta pihak lainnya yang perlu kita tingkatkan dari waktu ke waktu dalam semangat kolaboratif, semangat sinergis, bukan individualistis pada berbagai level. Tahun akademik 2021-2022 yang kita sedang jalani dalam penyelenggaraan perkuliahan online karena pandemi COVID-19. Pandemi Corona sudah menyebar ke seluruh dunia serta memberikan berbagai dampak pada segala lini kehidupan, termasuk korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya. Karena itu perlu dan terus kita menjalankan protokol kesehatan, terus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak demi kebaikan bersama. Walaupun secara umum dikatakan pandemi corona sudah menurun, tapi banyak orang khawatirkan jangan-jangan akan meningkat sesudah PON ke-20 di Papua. Semoga tidak menjadi kenyataan, justru sebaliknya.
kami sangat mengapresiasi kepada para dosen yang masih setia serta penuh disiplin, semangat dalam menjalankan tugas Tridharma perguruan tinggi, biarpun di tengah pandemi corona. Di sisi lain, kami tahu bahwa para dosen juga mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian di lapangan. Apresiasi kami selanjutnya kepada karyawan-karyawati, biar sedikit personil, tapi hampir semua bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Di sisi lain, perlu terus ditingkatkan etos kerja serta disiplin. Tak lupa pula, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa yang dengan caranya masing-masing mengikuti perkuliahan secara online dengan menunjukkan tingkat kehadiran yang cukup tinggi. Di sisi lain, kami juga mau mengajak kepada para mahasiswa agar perlulah mengkritisi diri keikutsertaannya dalam perkuliahan. Pokoknya dengan perkuliahan secara online ini, marilah kita meningkatkan kualitas pendidikan bermutu di perguruan tinggi untuk membangun peradaban baru secara holistik. Usaha konkret di mana STFT Fajar Timur melalui para dosen mau terlibat secara aktif dalam program Kampus Merdeka Belajar antara STFT dalam lingkungan AFTI, Asosiasi Filsafat Teologi Indonesia. Bisa juga kita tingkatkan kerjasama STFT Fajar Timur dengan sekolah-sekolah teologi di Papua, juga dengan STPK. Tak lupa juga kita membuka peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun universitas lainnya di Jayapura. Warta gembira bagi kita, biarpun pada masa COVID-19 ini, bahwa sudah ada lampu hijau dari Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia melalui seksi perguruan tinggi bahwa pada bulan Oktober 2021 akan ada visitasi dari Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama untuk melihat dari dekat segala kesiapan STFT Fajar Timur dalam rangka membuka program pasca sarjana. Bila mana segalanya memenuhi syarat yang diharapkan, maka pihak Dirjen Bimas Katolik akan mengeluarkan SK pembukaan program pasca sarjana yang kemungkinan besar izin operasional dimulai pada tahun 2022-2023. Marilah kita bersama-sama mendoakan agar tidak lama lagi STFT Fajar Timur menghasilkan
sarjana-sarjana teologi pastoral berjasa yang diakui oleh pemerintah. Akhirnya kepada pembina, pengurus BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, diucapkan banyak terima kasih atas kesediaan panitia yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Dies Natalis tahun 2021-2022. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik. Namun masih ada 1-2 kegiatan lain yang tertunda, seperti webinar maupun lomba himne STFT Fajar Timur harap diakomodir oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, agar pada waktu yang selanjutnya bisa dapat diselesaikan. Perayaan Dies Natalis ini akan dibagi-bagikan oleh panitia berupa potongan daging babi sebagai simbol keharmonisan antara kita manusia sesama, juga manusia dengan alam, dan juga dengan dunia ilahi, agar kita semua siap sedia berkorban bagi yang lain. Wah, wah, wah kepada seluruh Civitas Akademika diucapkan selamat Pesta Dies Natalis STFT Fajar Timur yang ke-54. Tuhan Yesus memberkati kita semua.